Salam damai dan sejahtera untuk Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih di dalam Kristus. Pada video ini, saya menyampaikan pembelajaran mengenai Yesus Kristus dan kebudayaan. Ini adalah sebuah topik yang menjadi isu di berbagai kelompok kekristenan berkaitan dengan kehidupan orang Kristen dan kebudayaan yang melekat pada diri seseorang sebagai bagian dari anggota satu komunitas atau satu etnis di dalam kehidupannya. Karena itu, Bapak, Ibu, Saudara, ini merupakan sebuah video pembelajaran yang dapat memberikan pilihan-pilihan dan kesempatan-kesempatan untuk diperdalam dan dilengkapi dengan berbagai pengalaman, pengertian, dan riset berkaitan dengan hubungan Yesus Kristus dan kebudayaan. Saya memulainya dengan pemikiran yang sudah lama yang digagas oleh Richard Niebuhr, yang tentunya sudah tidak asing lagi bagi orang Kristen mengenai hubungan tersebut dengan 5 pendekatan yang perlu untuk menjadi bahan refleksi secara teologis maupun refleksi secara spiritual, supaya ada pengertian yang mendasar mengenai hubungan Yesus Kristus dan kebudayaan. Richard Niebuhr di dalam bukunya Christ and Culture menyampaikan 5 model hubungan. Yang pertama adalah Kristus dan kebudayaan itu versus, bertentangan, bertolak belakang, kontradiksi. Artinya kalau seseorang sudah hidup di dalam Kristus, maka secara total ia harus meninggalkan kebudayaan, kebiasaan, bahkan ritual-ritual yang berkaitan dengan kebudayaan yang diterima atau dilakukan oleh seseorang dalam komunitasnya sebelum yang menjadi orang Kristen. Jadi ini hubungan yang tidak harmonis, hubungan yang tidak saling berdampingan, karena Christ and culture itu terjadi clash, benturan, konflik. Apakah dengan pengertian model ini, maka setiap orang Kristen yang hidup di dalam Kristus segera meninggalkan identitas dari kebudayaannya atau komunitas etnisnya? Apakah semua harus dibuang, disingkirkan, dan ditinggalkan? Atau ada yang perlu untuk diseleksi agar diketahui yang mana yang perlu dibuang dan yang mana yang masih bisa diterima? Bagaimana menyeleksinya? Dan cara seperti apa yang dilakukan untuk menyeleksinya? Ini menjadi suatu pendekatan yang subjektif, karena ukuran satu orang bisa menjadi berbeda dengan ukuran orang lain, sekalipun dari komunitas yang berbeda, yang sama, dan yang universal. Jadi yang mana yang perlu dibuang? Ritualnya yang menyembah leluhur, roh-roh ilah-ilah, atau seluruh produk budayanya, seperti bangunan, pakaian, tenunan, perangkat alat musik, dan sebagainya. Ini menjadi sebuah refleksi teologis dan spiritual. Karena kita tahu di dalam Alkitab bahwa Yesus Kristus ada dan hadir dalam kehidupan kebudayaan dari orang Yahudi, baik di Nazaret, wilayah Galilea, sampai ke Yerusalem. Bahkan menggunakan bahasa Aramik dalam mengajarkan tentang kerajaan Allah. Tatanan kehidupan sosial juga diikutinya, termasuk konstruksi masyarakat orang Yahudi. Apakah karena memang mereka ada sebagai umat Tuhan dan Yesus Kristus hadir di sana, tidak begitu ada konflik atau clash berkaitan dengan ritual, dengan kebiasaan dari orang-orang Yahudi? Berbeda dengan kita yang lahir atau ada di dalam komunitas
yang bukan memiliki tradisi Taurat, tradisi keagamaan dalam perjanjian lama. Apakah clash, benturan, konflik, hubungan Kristus dan kebudayaan dalam kehidupan orang Kristen non-Yahudi, non-Israel, itu sama dengan mereka? Tentu tidak. Asal-usul dari komunitas Israel, Yahudi, jelas sudah berakar dari covenant Tuhan dan Abraham, dan kemudian dilanjutkan dengan Ishak, Yakub, dan keturunannya di dalam konstruksi hukum Taurat yang mengenal Allah dan menolak semua ritual-ritual penyembahan atau kebiasaan non-Israel atau penyembah-penyembah berhala. Sementara kita yang bukan orang Israel, yang bukan orang Yahudi, mempunyai asal-usul di mana kita berasal dari komunitas yang tidak memiliki tradisi dan tidak berakar pada covenant Tuhan dan Abraham. Ini perlu kita tahu duduk persoalannya, sehingga hubungan Kristus dan kebudayaan itu bukan hanya sekedar clash, terjadi kontradiksi, namun perlu adanya penyaringan-penyaringan. Hal mana yang perlu ditolak untuk diteruskan oleh orang-orang Kristen dalam satu komunitas etnisnya, khususnya yang berkaitan dengan penyembahan kepada roh leluhur dan ilah-ilah sesembahan daripada komunitas itu di masa lalu, dan kebiasaan-kebiasaan yang bertentangan dengan semua moralitas yang ada di dalam ajaran Alkitab. Itu bagian pertama, model hubungan Kristus dan kebudayaan. Model kedua ialah hubungan Kristus dan kebudayaan dalam hubungan dari mana? Dari atas ke bawah. Di mana Kristus itu dari kerajaannya, dari Allah, dan berada di bumi yang sudah dicemari dosa. Jadi ada pemisahan, tetapi sesungguhnya kalau dari sisi kemanusiaannya, Yesus Kristus ada dan hidup dari kebudayaan yang ada di dalam komunitas orang Yahudi, orang Israel yang ada di Nazaret, yang memiliki religiusitas keagamaan Yahudi dengan disunat pada hari ke-8, mengikuti pembelajaran pendidikan di sinagog, dan menjalankan prosesi sebagai anak Taurat di Bait Allah, dan semua ritual-ritual keagamaan dari orang Israel atau Yahudi. Dalam model ini, Kristus dari kebudayaan Yahudi atau Israel melebur menjadi bagian dalam kehidupannya. Tetapi juga harus diketahui bahwa Yesus Kristus anak Allah dari Allah yang menyatakan kebenaran, keadilan, dan kesucian. Ini yang perlu kita mengerti dalam kehidupan hubungan orang Kristen dengan kebudayaannya. Artinya, identitas kita sebagai orang Kristen itu lebih utama dan yang perlu ditunjukkan ke wilayah publik. Tetapi saat yang sama, kita juga tidak bisa meminggirkan, menepis, atau menghilangkan bahwa kita ini juga anggota dari sebuah komunitas etnis tertentu. Baik dari genealogisnya, historisitasnya, maupun bahasa yang digunakan, karakter dari postur tubuh, dari keberadaan diri, dan sebagainya. Baik secara psikologis maupun biologis. Ada identifikasi mengenai diri kita adalah bagian dari sebuah komunitas etnis tertentu. Ketika kita dengan sadar dan meyakini bahwa kita adalah orang Kristen, pengikut Kristus,
yang mana Kristus sendiri bagian dari orang Israel, tetapi kalau kita menyelidiki keempat Injil, ada yang membedakan dari apa yang dilakukan dan dikatakan Tuhan Yesus ketika Ia mengajar tentang kerajaan Allah, menggenapkan hukum Taurat, dan melaksanakan misi Allah Bapanya di bumi ini. Sekalipun ada di antara orang-orang Israel, orang-orang Yahudi yang memiliki jabatan sebagai ahli Taurat, maupun orang biasa. Bagaimana dengan kita, orang Kristen, yang berasal dari komunitas etnis? Tentunya kita memiliki identitas yang utama, yaitu kekristenan kita, yang berakar dari pengenalan kita akan Tuhan Allah, Trinitas, yang diajarkan di dalam Alkitab. Dengan kebiasaan-kebiasaan kekristenan yang penuh dengan cinta kasih, belas kasihan, kebenaran, kemurahan hati, dan dengan iman yang teguh kepada Tuhan Allah yang hidup. Ketika kita menyatakan bahwa saya adalah orang Kristen dari etnis A atau B, maka ciri khas kita secara manusiawi tidak bisa kita singkirkan atau kita buang atau kita abaikan. Tetapi kita tidak menonjolkan identitas etnis kita sebagai yang utama dalam jati diri kita yang sesungguhnya ketika kita berinteraksi dengan orang lain atau dengan sesama kita yang satu komunitas. Mengapa? Karena ada yang lebih tinggi, lebih superior yang mengatur hidup kita, yaitu Tuhan Allah di dalam Kristus. Jadi di sini ada suatu kondisi kehidupan yang paradoks. Bukan kontradiksi, tetapi berjalan berdampingan, dan sekaligus saat yang sama kita mengutamakan Kristus dalam kehidupan kita. Ini model yang kedua, yaitu Kristus dari kebudayaan. Tetapi dipahami dengan pendengaran, pengertian yang baru saja saya jelaskan. Yang ketiga adalah model Kristus yang paradoks. Artinya, Kristus yang sama-sama dengan kebudayaan Israel dan Yahudi, atau Yahudi dan Israel, itu berdampingan. Tidak lebih tinggi kebudayaan dan tidak lebih tinggi Kristusnya. Jadi sama, posisi yang sama. Ini dapat memberikan suatu pengertian bahwa Kristus tidak lebih dari orang-orang Israel Yahudi lain, hanya memiliki keistimewaan dari antara orang-orang Israel yang juga banyak yang istimewa. Kalau demikian, apa keunikannya kekristenan dibandingkan dengan kebudayaan, kebiasaan dari orang-orang yang mengagungkan suatu tradisi atau suatu adat dari komunitas etnisnya? Kalau kita sebagai orang Kristen yang sudah dilahirbarukan oleh Roh Kudus, dibenarkan oleh Allah Bapa, dijadikan anak-anaknya di dalam Kristus, maka model paradoks ini, artinya yang sama-sama sejalan, sejajar, itu dapat menimbulkan ambiguitas. Ada semacam kecenderungan untuk terjadinya sinkritis, yaitu percampuran. Karena tidak ada yang lebih istimewa di dalam kekristenannya, tetapi juga tidak ada yang lebih tinggi dari kekristenan itu sendiri. Jadi kebudayaan itu sama levelnya dengan kekristenan. Tentu model ini sebagai orang Kristen tidak bisa kita menerimanya, karena memang kita tidak menempatkan kekristenan kita itu di bawah atau sejajar dengan kebudayaan kita. Kekristenan kita itu final dari Allah, dan dasar yang teguhnya ada di dalam pengajaran Alkitab yang final. Artinya tidak lagi dapat diganggu-gugat, berubah. Terutama berkaitan dengan inti imannya, bahwa hanya Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat Penebus satu-satunya. Alkitab adalah firman Tuhan. Percaya akan Trinitas, Roh Kudus adalah pribadi,
yang hidup dan menghidupkan, yang memberikan kehidupan kepada semua ciptaan, melahirbarukan, memberikan firman, memberikan pencerahan, dan seterusnya. Tentang keselamatan yang pasti di dalam Kristus, tentang hidup kekal di dalam Kristus, dan seterusnya. Nah, ini final kekristenan kita. Sementara kebudayaan, kalau kita sejajarkan, kebudayaan belum final. Karena tiap konteks dari komunitas etnis yang sama, baik konteks zaman, konteks alam, konteks daripada per kelompoknya itu beragam. Bahkan ada upaya-upaya pengembangan kebudayaan, pengetahuan, teknologi, dan bahkan perbaikan-perbaikan. Tetapi di dalam kekristenan sudah final. Tidak ada lagi yang namanya tambahan kitab selain 66 kitab itu. Tidak ada lagi keyakinan kepada yang lain selain kepada Kristus, dan seterusnya. Sementara kebudayaan itu terus mengalami perubahan sampai pada batasnya ia berakhir. Sehingga tidak ada keadaan yang sama, paradoks. Nah, ini perlu dan penting untuk kita sadari. Bukan berarti kita meremehkan, merendahkan, melecehkan kebudayaan kita, produk-produk budaya kita, kebiasaan-kebiasaan baik. Karena segala kebenaran dan keadilan dan kebaikan yang ada di dalam kebudayaan itu berasal dari Allah yang beranugerah. Berasal dari Allah yang penuh dengan cinta kasih untuk memelihara manusia. Ini hal penting pada model yang ketiga. Model yang keempat adalah Kristus dan kebudayaan itu bukan hanya berasal dari atau paradoks atau kontra atau ia bagian dari kebudayaan. Kristus memang ada di dalam kebudayaan Israel, Yahudi, tapi bukan hanya bagian dari. Karena ia adalah anak Allah. Ia sendiri menegur orang Farisi, orang Saduki, ahli Taurat, dan bahkan umat Israel yang tidak hidup di dalam hukum Taurat yang sesungguhnya. Bahkan pengertian tentang Sabat, pelayanan sosial, dan tentang kerajaan surga, mereka tidak mengertinya. Jadi Yesus bukan bagian dari dalam pengertian keseluruhan, walaupun ia anggota dari masyarakat orang Israel. Terbukti Yusuf Maria membuat pendaftaran di Bethlehem ketika Kaisar Agustus memerintahkan semua orang Israel, semua orang Yahudi, semua penduduk yang berada dalam kekuasaannya disensus dan mendaftarkan diri, termasuk di sana Yusuf Maria. Dan Maria pada waktu itu sedang bersalin dan tentu terdaftar di sana. Dengan kondisi seperti itu, kita bersyukur karena walaupun kita bagian dari masyarakat yang luas, kita bagian dari komunitas kebudayaan kita, tapi kita itu punya suatu keunikan yang berbeda dengan orang-orang yang dari komunitas yang sama, etnis yang sama, tetapi belum punya keyakinan kepada Kristus, karena itu adalah anugerah dari Allah. Ini hubungan model yang keempat. Tentu model ini memiliki kaitannya dengan model 1, 2, 3, dan 4. Di mana hubungan Kristus dan kebudayaan. Model yang kelima adalah Kristus dan kebudayaan itu di mana Kristus mentransformasi. Bagaimana kehadiran Kristus memberikan arah dan struktur kepada kebudayaan, adat istiadat dari orang Israel. Lebih tepatnya, ingin mengembalikan semua jati diri Israel yang sejati di dalam konstruksi firman Tuhan dalam perjanjian lama. Mengenal Allah, mengenal diri, mengasihi Allah, mengasihi sesama. Bekerja bagi kemuliaan Tuhan. Semua pola pikir seperti itu di dalam konteks kebudayaan Israel dan Yahudi pada waktu Kristus hadir di bumi, ternyata sudah bergeser. Dan Kristus ingin mengendaki mentransformasi. Atau bagi saya itu menebus kembali yang sudah rusak untuk diperbaharui dan dikembalikan kepada kesejatiannya sebagai orang Israel. Nah, bagaimana dengan kita sebagai orang Kristen di tengah-tengah komunitas etnis suku kita? Kita dapat mentransformasi, ikut terlibat di dalam sebuah proses perubahan kebudayaan, adat, kebiasaan, cara hidup. Dengan bermodalkan pada pengajaran Alkitab,
formulasi teologis yang berakar dari wawasan dunia Kristen Biblika. Ini penting supaya perubahan kebudayaan itu bukan digerakkan oleh keinginan keangkuhan manusiawi atau duniawi atau satanik, tapi perubahan pembaruan kebudayaan di kebudayaan komunitas kita itu dipengaruhi oleh pemikiran Kristen yang berbasiskan pada ajaran Alkitab yang secara sistematis sudah didogmatikakan di tiap-tiap kehidupan Kristen kita masing-masing. Bagaimana kita mentransformasi yang sudah ada itu untuk mendorong suatu perubahan peradaban yang lebih baik, lebih suci, lebih adil, lebih mulia, lebih benar, lebih beradab. Tentunya diperlukan kuasa Roh Kudus untuk melakukan hal tersebut. Kekuatan dan pertolongan dari Allah, dan ketekunan kita di dalam mengikut Tuhan, di dalam kesetiaannya. Nah, ini 5 model yang dijelaskan oleh Richard Niebuhr dalam hubungan Kristus dan kebudayaan. Pada video sebelum dan sesudah pemahaman ini, kita bisa mengerti bahwa Kristus adalah Mesias dari Allah yang menebus kebudayaan. Bukan hanya menebus hidup kita, menebus kosmos yang regulasinya, penataannya harus diperbaiki, menebus pola-pola dan prinsip-prinsip kehidupan yang bertentangan dengan ajaran Tuhan, menebus kehidupan sosial, budaya, dan yang lainnya. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus, hubungan Kristus dan kebudayaan menjadi lebih menarik lagi ketika kita nantinya pada video berikutnya membahas tentang hubungan Kristus dan kebudayaan dalam kaitannya dengan anugerah umum dan anugerah khusus. Ikuti terus pembelajaran ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Amin.